Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang mulia, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Budi Santoso Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Dahlan Sinaga Sarjana Hukum Magister Hukum selaku pembicara pada hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak John Pantas Lumban Tobing, Sarjana Hukum Magister Humaniora selaku moderator pada hari ini. Yang terhormat, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Medan, ketua, wakil ketua, hakim, dan aparatur peradilan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pembinaan teknis pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, pemaparan materi dan tanya jawab. Yang keempat, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mengawali acara pembinaan teknis pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Disilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum acara ini kita mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini, kami dapat bertemu, baik secara luring maupun daring, dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial, Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau rahmati, dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir ini kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan untuk dapat menyerap pengetahuan-pengetahuan yang akan kami terima dan berilah kami ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang luas selama mengikuti acara ini. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik pengembalian kerugian negara dan implikasinya dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Dahlan Sinaga, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak John Pantas Lumban Tobing, Sarjana Hukum, Magister Humaniora selaku moderator, serta Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Elvi Farida Saragi, Sarjana Hukum selaku notulen. Pemaparan materi ini akan langsung dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator, Bapak John Pantas Lumban Tobing, Sarjana Hukum Magister Humaniora, disilakan. Terima kasih Bu Nida selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, kemudian para peserta pembinaan teknis dan administrasi yudisial yang mengikuti acara ini secara daring. Kami berharap bahwa kita semua peserta ini dalam keadaan sehat dan tanpa kurangan satu apapun. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam pembinaan teknis hari ini kita akan mengangkat satu topik yang sangat penting ya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 31 tahun 99, yaitu tentang pengembalian kerugian keuangan negara dan implikasinya dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Materi ini akan dibawa nanti oleh salah satu favorit saya ya. Kebetulan beliau ini juga satu angkatan saya di Universitas Sumatera Utara, tapi beliau ini bernasib lebih mujur dari saya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukup dekat dengan beliau ini. Nama beliau adalah Dr. Dahlan SHMH. Saya boleh secara luar kepala
memaparkan perjalanan karir beliau. Beliau alumni Universitas Sumatera Utara, tamat tahun 1984. Jurusan apa, bro? Jurusan Perdata, jurusan saya lupa. Kemudian S2-nya dari STHI Iblam, tahun 19 berapa itu ya. Nah, kemudian menyelesaikan S3 di Universitas Jayabaya. Beliau ini memulai karirnya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian diangkat menjadi hakim pertama di Pengadilan Negeri Sanggau, pindah ke Pengadilan Negeri Wonosobo, lanjut ke dekatnya juga Pengadilan Negeri Brebes, kemudian pindah ke Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Stabat. Begitu, Bos? Iya. Dari Pengadilan Negeri Stabat ada lompatan luar biasa. Beliau lompat ke Indonesia Timur, menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri Nabire. Langsung ketua, tidak pernah jadi wakil. Dari Nabire, pindah ke Kalimantan ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Dari Balikpapan ke Pengadilan Negeri Medan. Dari Medan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ke Pengadilan Tinggi Palu. Dan setelah dari Palu, beliau, kami satu TPM, kami sudah janjian, kami pindah ke Medan. Itu, Bos, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di samping itu, ya, beliau cukup berpengalaman menyampaikan ilmunya lewat beliau tercatat sebagai staf pengajar atau dosen di Universitas Prima Medan. Ya, di depan kita ini ada juga dari anak-anak dari Universitas Prima Medan, ya. Kemudian juga beliau beberapa kali juga dipanggil atau dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung sebagai tenaga pengajar di berbagai diklat teknis. Banyak catatan beliau tentang ini. Jadi saya kira pemaparan beliau nanti kita simak baik-baik, banyak hal-hal nanti yang disampaikan oleh beliau. Untuk itu kami beri kesempatan kepada beliau, cuman durasi waktunya sekitar pemaparan sekitar 30 menit. Sampai jam 3. Ya, ini lepas ya 30 menit, ya. Kami persilahkan. Ini kopinya enggak ada ini, ya. Ya sudah, ayo silakan. Terima kasih Bapak Moderator yang berbudi baik, diberi kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil yang mungkin mengikuti secara Zoom, yang saya hormati rekan-rekan Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dan yang hadir ada tampak di sini magang dari Universitas Pancabudi dan Universitas Prima. Teristimewa yang saya hormati pula seluruh rekan di daerah Pengadilan Negeri wilayah Sumatera Utara. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Patut terlebih dahulu kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul melalui daring maupun luring dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya diberi sebagai pembicara, ya. Tadi ada yang menyatakan ini Bapak Dahlani narasumber hari ini. Narasumber itu cukup berat itu. Sebagai pembicara disebut oleh protokol tadi. Bahkan saya kalau diizinkan lebih patut sebagai fasilitator, ya. Untuk kali ini makalah yang cukup menarik, yaitu tentang pidana korupsi. Perkara pidana korupsi ini adalah perkara pidana khusus.
Justru ini dominan dimiliki oleh yang berkompetens, hakim-hakim yang punya sertifikat khusus sebagai hakim yang mengadili perkara tipikor. Berketepatan saya tidak menjadi hakim tipikor, tetapi bagi kita semua tentu ada manfaat daripada kita mendengar apa itu tentang korupsi. Tetapi substansialnya saya diminta untuk memaparkan yang berhubungan dengan pengembalian kerugian negara dan implikasinya terhadap penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi. Sebelum saya lanjut, saya teringat dengan ketika saya pendidikan Cakim tahun 85, ada satu pengajar kami selalu didahului dengan satu pepatah, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya kira Bapak Ibu semua mudah-mudahan setuju. Dasar hukum dari tindak pidana korupsi itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setelah dirubah tentunya atas undang-undang yang sebelumnya sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini ada pasal penting di sini sekitar 7 pasal ya. Ini dimulai dari pasal 5 sampai pasal 12. Itu yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi. Apa itu tindak pidana korupsi? Ini merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Ya. Jadi hajat hidup orang banyak terpengaruh dengan korupsi ini. Sehingga disebutlah ini sebagai kejahatan yang luar biasa. Ya. Kalau bahasa Bataknya extraordinary crime. Jadi kejahatan yang luar biasa. Sebab korupsi mengisyaratkan juga adanya kerugian negara. Nah, ini menjadi topik yang nanti kita coba diskusikan. Ini biasanya hanya terdapat dalam 2 pasal ya dari Undang-Undang Nomor 20 2001 tadi, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ini yang ada undang-undangnya bisa sambil dibuka. Isi lengkapnya nanti bisa dibaca. Kemudian tindak pidana korupsi tidak terlepas dari kerugian keuangan negara. Ya. Kalau bahasa pasarannya, itulah yang dicuri oleh koruptor. Ya, baik itu digunakan secara pribadi maupun bersama-sama. Oleh pemerintah dikarenakan ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Ada strategi pemberantasannya, yaitu strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Strateginya ini. Pertama ada strategi pencegahan, ya, preventive detention. Kemudian ada pemberantasan atau penindakan. Dan yang terakhir strategi atau yang berhubungan dengan pemberantasan ini adalah pengembalian aset negara, ya, aset recovery. Strategi selanjutnya, pemerintah kita menempatkan pemulihan keuangan negara melalui perampasan harta milik tersangka. Ya,
Ini dengan penelusuran terlebih dahulu oleh penyidik mengenai harta tersangka. Jadi ketika sudah ada diduga, maka langsung di rozer, dicari, diintai harta dari pelaku. Hanya saja pengaturannya sampai sekarang ini, aset ini masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Kemudian yang terakhir, strategi pemerintah adalah mengupayakan masyarakat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi sering masyarakat atau sebagian ada masyarakat yang bahkan kadang-kadang kurang paham. Korupsi itu ada di lingkungannya, tapi dia kurang memahami. Atau kadang sudah memahami, tetapi ketika ada kejadian dia tidak mau melaporkan. Atau bahkan ketika ada penyidik memulai suatu tugasnya, ada tetangga atau kenalannya, ya, sebagian masyarakat tadi agak sungkan ditanyai. Sehingga pemerintah mencoba mengantisipasi hal ini agar mengupayakan masyarakat bisa atau mau mendukung tentang pemberantasan korupsi ini. Berjalannya waktu dari strategi tadi, pemerintah berupaya untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Dicoba untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dengan upaya penyitaan tadi, ya, dengan penelusuran harta milik tersangka atau terdakwa. Jadi sebelum diadili di pengadilan, sebelum menjadi terdakwa, diupayakan ditelusuri sekaligus untuk disita. Penyitaan menurut undang-undang tentu atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian diupayakan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya tindak pidana korupsi. Nah, ini sebagian masyarakat yang saya katakan tadi kurang memahami sejauh mana dampaknya jika terjadi suatu tindak pidana korupsi. Jadi sangat berbahaya kalau korupsi itu banyak terjadi di suatu negara. Kemudian pada hakikatnya aspek pengembalian kerugian negara itu pada prinsipnya dilakukan atau melalui proses pengadilan. Itu upayanya. Jadi ketika nanti disidangkan, diupayakan barang bukti hasil daripada kejahatan korupsi tadi ditentukan di pengadilan. Kemudian ada wacana akhir-akhir ini. Wacananya apa? Penghapusan pidana korupsi melalui pengembalian kerugian negara. Nah, ini nanti yang penting kita diskusikan. Karena di satu sisi bahwa jika terjadi suatu peristiwa tindak pidana korupsi, itu tidak akan menghapuskan pidananya. Itu secara normatif. Dan yang kelima ini adalah upayanya yang saya singgung tadi, menunggu, ya, pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Kalau tidak salah melalui mass media ini sudah digodok pemerintah tetapi masih berada di tangan DPR. Bapak Ibu sekalian, karena ini menyangkut kerugian negara, ini sebagian sulit sejauh mana cara menghitungnya. Ada seorang pengajar sekaligus peneliti dari Universitas Indonesia bernama Theodorus M. Tuanakota, ya, membuat konsep penghitungan kerugian negara. Beliau ini ekonom.
Jadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Satu adalah kerugian keseluruhan keuangan negara, ya, total loss. Itu konsepnya. Yang kedua, ketika ada selisih antara keuangan negara yang menyebar. Ya. Konsep selanjutnya adalah harga kontrak dengan nilai selisih keuangan negara. Ini juga sering terjadi, sehingga setelah dihitung ada selisih nilai yang dianggap dikorupsi. Keempat, penerimaan yang menjadi hak negara semestinya, ya, tetapi tidak disetorkan ke kas negara. Apa itu pajak dan sebagainya. Dan yang terakhir, konsep menurut ahli ekonomi tadi adalah pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran. Ini juga sering terjadi, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Inilah konsep yang dibuat oleh ekonom tadi. Bapak Ibu sekalian, ada instrumen atau ketentuan oleh undang-undang tentang bagaimana pengembalian kerugian negara itu. Dan ini ada diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang saya sebut terdahulu. Yang pertama adalah instrumen hukum pidana. Ya, ini sudah menjadi ranah hakim tipikor untuk mengadili seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Peran jaksa sendiri adalah sebagai penuntut umum yang menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan. Tadi ada hakim tipikor yang menangani kasus pidana korupsi, setelah diputus, jaksa penuntut umum dapat menyita harta benda milik pelaku tadi. Ya. Nanti ini berupa uang pengganti kerugian negara. Itu secara pidana, garis besarnya. Kemudian ada instrumen hukum perdata. Ini tidak semata-mata ditangani oleh hakim khusus tadi yang saya katakan, hakim tipikor. Karena apa? Instrumen hukum perdata ini adalah berupa gugatan yang bisa ditangani oleh hakim-hakim umum. Ya. Kapan ini terjadi? Adalah apabila setelah putusan pengadilan ingkrah, ini dalam arti pidana tadi, instrumen pidana, maka jaksa pengacara negara sebagai pengacara negara dapat melakukan perampasan harta lain yang diduga keras hasil korupsi melalui gugatan, ya, baik itu kepada terdakwa atau ahli warisnya. Jadi ketika ada suatu peristiwa, misalnya terdakwa korupsi tiba-tiba meninggal dunia, maka harta yang diduga hasil korupsi itu dapat dilakukan gugatan, jadi tidak dirampas begitu saja, ya, selain apa yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan. Jadi harus melalui suatu gugatan. Gugatan perdata baik itu material maupun formil berlaku di dalam instrumen hukum perdata ini. Kemudian ada instrumen hukum administrasi. Ini terjadi jika ada laporan misalkan berindikasi korupsi, tetapi sifatnya kesalahan administrasi. Ini dapat dilakukan tuntutan ganti kerugian. Ya, paling lama 60 hari. Ini diperkuat dengan adanya MOU antara Kemendagri, Kepolisian dan Kejagung. Kepolisian sebagai penyidik, juga Kejaksaan Agung. Jadi tidak harus diproses, ya, tapi harus dicermati apakah benar itu kesalahan administrasi atau tidak. Bapak Ibu sekalian,
Ini jam-jam ngantuk ini, jadi tolong sedikit konsen. Nah, ini kita coba dulu ke belakang. Kita ingat, ada tren kerja aparat penegak hukum. Sejauh mana ini tahun 2022? Ya, kinerja dalam penanganan tindak pidana korupsi. Di sini dominan kejaksaan. Kenapa? Karena kejaksaan itu bedanya dengan KPK misalnya. Kejaksaan Agung ada di seluruh daerah, daerah kecil. Ya. Kabupaten bahkan di kecamatan ada itu kantor kejaksaan. Sehingga mereka banyak menemukan perkara-perkara korupsi. Tahun 2022 ternyata Kejaksaan Agung telah menangani 405 kasus. Dengan tersangkanya 909, hampir 1000 dalam 1 tahun itu. Dari kasus tersebut ternyata ditemukan 39 triliun lebih kerugian negara. Ini Bapak Ibu sekalian cukup besar ini. Kalau tidak salah APBD Sumatera Utara ini paling sekitar 15 T per tahun. Ya, Bapak Ibu sekalian bayangkan ada ini 39 T ditemukan hasil korupsi. Begitu besarnya. Nah, kemudian aparat penegak hukum KPK ada menangani 36 kasus. 150 tersangkanya, kerugian yang dapat diperoleh pada saat itu 2 T lebih. Tepatnya 2,217 triliun kerugian negara. Polri sendiri ada 138 kasus. 307 tersangka dan kerugian negara 1.327 triliun. Ini tren kinerja ini kita dapat sumber dari penelitian ICW, Indonesian Corruption Watch, tahun 2022. Di antara sekian kasus yang ditangani Kejagung, KPK maupun Polri, itu jenis kejahatannya adalah kasus suap menyuap. Kemudian ada pungutan liar dan pencucian uang. Ini kebanyakan jenis kejahatan yang ditangani oleh para penegak hukum tadi. Bapak Ibu sekalian, peran hakim khusus, hakim tipikor, di dalam menangani, mengadili, memeriksa dan memutus perkara tipikor. Ini perannya di dalam mengadili tadi bisa di dalam putusannya tentu setelah melihat barang bukti, saksi dan seterusnya, maka dapat melakukan perampasan barang yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ya. Perampasan. Tentu dirampas bukan untuk hakimnya, tetapi untuk negara. Peran hakim selanjutnya di dalam menjatuhkan hukuman juga bisa menyatakan atau menghukum terdakwa tadi itu melakukan pembayaran uang pengganti dan diusahakan semaksimalnya, sebanyak-banyaknya, paling tidak sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi itu. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan pidana denda. Nah, denda ini adalah bersifat kumulatif, artinya sudah penjara juga bisa dan atau pidana denda ditambah. Dan yang terakhir, majelis hakim yang menangani suatu tindak pidana korupsi itu bisa menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia
Jadi ketika ada suatu terdakwa belum diadili, sudah meninggal, tetapi oleh majelis bisa diputus atau diselesaikan perkaranya secara in absentia. Bapak Ibu sekalian, tentang waktunya masih ada ya Pak Moderator? Dikarenakan pentingnya pengembalian kerugian negara akibat koruptor ini banyak mencuri, tadi kalimat saya tanda kutip, tetapi masih belum terlihat efek jera. Namun di satu sisi ada wacana, ini pendapat Jaksa Agung yang sekarang. ST Burhanuddin, kalau nggak salah Sultan Burhanuddin ini. Dikarenakan banyaknya perkara korupsi yang nilainya ada yang kecil, ada yang besar, tetapi hasil penelitian ICW kebanyakan yang diajukan ke persidangan itu perkara yang relatif yang kecil-kecil, sementara korporasi dan perkara yang besar sedikit, ya mungkin sulit mengungkap atau sulit karena hal lain. Wacananya demikian, kasus korupsi di bawah 50 juta, jika uang kerugian negara telah dikembalikan, tidak perlu diproses peradilan. Kalau menurut beliau dalam wawancaranya, bukan wawancara, rapat dengar pendapat. Ini pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, bagian hukum. Bisa diterapkan restoratif justice, RJ. Ya. Ini wacananya terbuka ketika kejaksaan banyak menghadapi atau menelusuri tindak pidana korupsi itu bantuan desa. Ya, bantuan desa. Ini banyak menjadi tersangka kepala desa maupun aparatnya. Tetapi nilai yang dikorupsi itu relatif sedikit. Ada yang 10 juta, 15 juta, sehingga pembangunan di desa tersebut terkendala dengan anggaran yang ada. Penanganan tindak pidana korupsi dari proses penyidikan, ini alasannya Jaksa Agung tadi, ternyata sangat besar. Jadi suatu kasus yang diduga korupsi, itu proses penyelidikan sampai ke eksekusi pelaksanaannya nanti setelah putus oleh pengadilan negeri, itu relatif mahal. Sampai ke 200 juta. Sementara kalau tadi saya katakan bantuan desa itu tidak banyak. Makanya korupsi banyak yang di bawah 50 juta. Jadi beliau mengatakan terlalu banyak ini. Kita berupayalah untuk menghindarkan istilahnya jangan besar pasak dari tiang. Ya, jadi biaya operasionalnya mulai tingkat penyelidikan, penyidikan sampai kepada penuntutan dan putusan hakim dan biaya eksekusi itu tinggi. Jadi dibuatlah wacana ini. Wacana menggunakan restoratif justice. Sedikit tentang restoratif justice. Ini masih pro kontra pendapat dari Jaksa Agung ini. Karena bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Enggak salah pasal 4-nya itu. Jadi pengembalian uang tidak menghilangkan pidana. Kalau dengan menggunakan restoratif justice sebagai wacana dari Jaksa Agung ini, maka ada yang pro, ada yang kontra. Saya secara pribadi, Bapak Ibu sekalian, saya setuju menggunakan RJ ini. Cuman ada sedikit menjadi perdebatan. RJ ini harus ada kesepakatan antara pelaku dengan korban. Itu syarat utama RJ, restoratif justice. Dipertanyakan, ini yang rugi kan negara. Kata lain korbannya negara.
Tetapi pada saat dikasih contoh tentang bantuan desa, memang tidak begitu banyak yang rugi. Hanya bahkan banyak di bawah 50 juta. Ini yang rugi kan masyarakat desa setempat. Ya, sehingga bisa direstorasi. Jadi tidak negara dalam arti luas. Yang rugi tetapi desa, maka dapat berembuk. Ada kesepakatan yang nantinya antara pelaku dengan warga masyarakat desa. Kira-kira itu alasannya kalaupun harus restoratif justice karena ada syaratnya. Alasan masyarakat lain atau bahkan para ahli hukum mengatakan ini nggak ada efek jerah kalau menggunakan restoratif justice. Nanti banyak orang korupsi. Ya. Itu alasannya. Tetapi di dalam perkembangan hukum sekarang, kita tahu bahwa korupsi itu terus menjamur. Ya, bukan malahan kurang. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini saja, termasuk instansi Mahkamah Agung, ya, yang terakhir ini dianggap korupsi juga mungkin ini pemerasan Ketua KPK. Ya, itu nanti bisa juga kena korupsi dakwaannya karena kalau benar ini kan masih diduga. Ya, uang yang dikasih oleh menteri ya, juga hasil korupsi, maka yang menerima juga harus bisa dikenakan korupsi. Bapak Ibu sekalian, walaupun begitu gencarnya pemerintah, ya, bagaimana mengatasi korupsi ini termasuk mengembalikan keuangan negara. Ada hambatan juga, ya, terutama bagi jaksa penyidik yang melakukan sebagai ujung tombak. Ada hambatan penegak hukum dalam upaya pengembalian uang negara tadi. Antaranya, jadi pada saat penyidikan diduga kadang tersangka tidak mengakui ada penyelewengan itu, ya. Tadi keluarganya sendiri ikut bela-bela, ya, dan tidak mau diajak oleh penyidik kerjasama. Ini kesulitan juga salah satu. Kesulitan lain adalah tersangka saat dilakukan penyelidikan begitu ada dapat laporan udah nggak ada di tempat. Nah ini tadi mencarinya adalah pakai biaya. Ini tadi biaya penyelidikan itu bisa ratusan juta. Ini kendalanya juga. Kemudian ada kalanya aset hasil korupsi disembunyikan. Nah ini sempat disembunyikan, bahkan Bapak Ibu sekalian mendengar dahulu bekas pejabat, bukan pejabat ya, pejabat pemerintahan tertinggi ada menyembunyikan uang di luar negeri. Nah ini sempat disembunyikan. Ini juga kesulitan penyidik. Kalau nanti mencari sampai ke Singapura, ya, Swiss misalnya, itu kan biaya berat, besar. Inilah kendala. Kendala menangani tindak pidana korupsi, khususnya pengembalian kerugian tadi. Yang selanjutnya adalah hasil tindak pidana korupsi tadi sudah sempat dihabiskan dulu baru ketangkap. Ya. Akhirnya sulit mengembalikan uangnya. Sudah dimakannya dulu, sudah dibagi-bagi. Bahkan sudah sampai kemana-mana. Dan yang terakhir adalah belum mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ini yang saya katakan tadi. Termasuk daripada petinggi pemerintah. Yang justru ada yang terlibat dalam lingkaran KKN. Nah ini mempersulit penyidik untuk mengusut dan mencapai pengembalian uang kerugian negara tadi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktunya mendekati waktu jam 3,
sore, jam 15, sebagaimana saya diberikan hanya sampai jam tersebut oleh moderator, sampailah saya kepada kesimpulan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi berupa uang pengganti kerugian negara perlu ditingkatkan jumlahnya. Ini diminta kepada, mungkin tidak hanya kepada hakim saja, untuk mengupayakan bagaimana memproses suatu kasus untuk mencermati agar uang pengganti kerugian itu maksimal. Kesimpulan ketiga, aset atau harta kekayaan koruptor perlu dirampas, disita dan dilelang langsung sebagai pengganti kerugian negara. Kesimpulan ketiga, ini harapan saja, karena tadi sudah disinggung, supaya rancangan undang-undang perampasan aset negara dapat segera disahkan agar ada payung hukum sebagai dasar hukum untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi tadi. Ya, jadi itu yang bisa saya paparkan, tapi saya mau nitip sesuatu dulu untuk mengakhiri ini, walaupun nanti ada sesi tanya jawab. Kebenaran itu relatif, Bapak Ibu sekalian. Kebenaran itu relatif. Ia yang mencintai kebenaran lebih baik daripada yang mengetahui kebenaran. Tetapi ia yang mengamalkan jauh lebih baik daripada yang mencintai kebenaran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Tes. Baik Bapak Ibu sekalian, lugas, tuntas, cukup jelas. Ya. Sekali lagi aplaus untuk narasumber. Yang terakhir tadi sangat menyentuh ya, Pak narasumber ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir secara langsung maupun lewat daring, itu barusan yang sudah kita terima pemaparan dari Pak Dr. Dahlan SMH selaku narasumber pada acara hari ini. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan untuk sedikit tanya jawab atau diskusi Pak narasumber. Tanya jawab namanya ya. Ya, tanya jawab. Ini kita prioritaskan dulu untuk peserta yang dari mengikuti acara ini lewat dari daring saja dulu. Kami persilakan. Yang dari daerah, tolong nit dipandu dari daerah siapa ya? Sidi Kalang, ayo Sidi Kalang. Baik, terima kasih Pak. Saya Ya. dari Pengadilan Negeri Sidi Kalang. Kurang lebih ada dua hal yang ingin saya pertanyakan. Namanya Satria, Pak. Satria. Ya, Waru, Pak. Hakim Pengadilan Negeri Sidi Kalang. Satria Waruwu. Ya, Pak. Nah, ketika Anda dulu SD masih main-main di samping rumah saya dulu di Gunung Stoli. Masih ingat? Ya, Pak. Masih ingat, Pak. Yahowu. Yahowu, Pak. Ya, ayo Satria. Kurang lebih ada dua hal yang ingin saya pertanyakan, Pak. Pertama, perihal ketentuan pasal 4 itu sendiri dan penjelasannya. Pasal 4 itu sendiri secara jelas menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Kemudian pasal 4 itu memberi penjelasan begini, dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana pasal 2, pasal 3 mengembalikan kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pelaku tindak pidana. Yang ingin saya tanyakan di situ adalah, apakah pemaknaan pasal 4 tersebut ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian mengembalikan kerugian negara, maka itu tidak dapat dijadikan alasan untuk penghapusan pidananya, artinya tidak berlanjut. Artinya pengembalian kerugian negara dilakukan setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, itu berkaitan dengan konsepsi kerugian negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016. Di sana secara jelas mensyaratkan bahwa kerugian negara tersebut harus ada kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Permasalahannya seperti ini, Pak.
ketika suatu penyidikan telah dimulai, tetapi belum adanya penetapan tersangka, lalu kemudian ada pengembalian kerugian negara. Sekali lagi, pengembalian kerugian negara dilakukan sebelum penetapan tersangka. Artinya, kalau kemudian melihat pengertian kerugian negara yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka ketika pengembalian negara tersebut dilakukan, maka sudah tidak ada lagi kerugian nyata, karena kerugian negara sudah dikembalikan sekali lagi sebelum penetapan tersangka. Permasalahannya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016, pasal 2 dan pasal 3 berubah menjadi delik material, bukan delik formil. Delik material artinya ketika seseorang ditetapkan tersangka, maka ada akibat kerugian negara. Pertanyaannya, apakah ketika pengembalian kerugian negara dilakukan sebelum penetapan tersangka, secara hukum pertama mengakibatkan unsur kerugian negara tersebut menjadi hilang, dan yang kedua tidak boleh ada penetapan tersangka lagi, karena pertama pengembalian kerugian negara dilakukan sebelum penetapan tersangka, sehingga secara hukum akibat kerugian negara tersebut menjadi hilang, dan berdasarkan putusan MK sudah tidak ada lagi kerugian nyata, sehingga unsur kerugian negara itu menjadi hilang, sehingga tidak dapat dilakukan penetapan tersangka. Ini saya pertanyakan karena melihat beberapa fenomena-fenomena di kejaksaan, Pak. Ketika ada beberapa kasus dikembalikan kerugian negara, lalu dipertanyakan kepada jaksa mengatakan tidak cukup bukti karena kerugian negara sudah tidak ada. Tapi di sisi lain dikatakan lagi, oh bisa karena pasal 4 memungkinkan. Sementara itu yang saya tanyakan, pemahaman saya pasal 4, karena subjeknya adalah pelaku tindak pidana yang mengembalikan kerugian negara. Mohon maaf, Pak Waru, tolong diulang lagi pertanyaannya yang simple saja yang bisa disampaikan. Coba. Apa? Substansinya apa ini? Substansinya pertanyaan kedua, Pak. Ketika kerugian negara dikembalikan di dalam proses penyidikan tetapi belum penetapan tersangka, apakah itu mengakibatkan secara hukum kerugian negara nyata tersebut menjadi nol atau menjadi hilang, sehingga tidak dibenarkan untuk kemudian adanya penetapan tersangka karena unsur kerugian negara material sudah hilang, Pak. Itu saja, terima kasih, Pak. Oke. Itu dia pertanyaan dari Satria Warubu dari Pengadilan Negeri Sidikalang. Langsung dijawab, silahkan Pak narasumber. Rekan, mungkin Pak Moderator mohon dilemparkan ke rekan kita. Mengenai pertanyaan ini yang disampaikan oleh rekan kita Pak Satria Warubu, apakah ada yang mau menanggapinya dari Bapak Ibu Hakim Tinggi? Kami persilahkan. Yang pertama tadi tentang pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tentang pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus tindak pidana tersebut. Pak Ronta, silakan. Kasihkan mic-nya dulu Nida Saraswati. Iya. Khusus hari Jumat berubah namanya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi sesuai pertanyaan dari Sidikalang tadi ya, dalam hal tetap kita berpegang kepada ketentuan pasal 4 bahwa kalaupun ada pengembalian kerugian negara maka tidak menghapuskan pidananya, tetap kita proses, tapi itu nanti kita pertimbangkan untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Saya rasa gitu Pak. Kemudian tadi yang kedua juga dikatakan pengembalian kerugian keuangan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Kira-kira itu tadi yang kami tangkap. Ya kalau ya dalam praktek itu biasanya ya ada kebijakan dari penyidik ya. Misalnya lah dalam kasus rutin aja bukan dalam hal pemeriksaan kerugian negara untuk investigasi ya. Katakanlah kasus rutin ada BPK masuk, kemudian ada kerugian negara, tentu dikasih kesempatan untuk pihak yang sebagai pengelola keuangan itu untuk mengembalikan kerugian negara. Hal seperti itu biasanya dalam praktek itu tidak dilanjutkan oleh penyidik lah. Tetapi ketika itu dilanjutkan dalam proses perkara itu kita anggap tetap sebagai kerugian negara.
Itu aja Pak, terima kasih. Baik, mungkin ada yang mau menambahi? Berarti subjektif intinya Pak Satria. Kalian persilahkan. Tapi kalau kamu siap, Pak Nabil mungkin? aku kamu dua juga tetap aja kamu kena. Pak Kurnia mungkin? Ketua Dewan Pakar. Baik, Pak Satria kira-kira bisa diambil tadi itunya jawaban dari Pak Aronta? Baik, siap Bapak. Perihal pertanyaan pertama sudah jelas dalam artian Pak. pembuktian negara dilakukan setelah ditetapkan tersangka, maka secara hukum proses tetap jalan. Hanya dipertimbangkan Dan perihal akan dijadikan sebagai hal-hal yang beratkan dan hal-hal yang meringankan. Tentu hal meringankan di sini ya. yang pertanyaan kedua tadi saya kira sudah jelas juga ketika pengembalian negara tersebut dilakukan sebelum penetapan tersangka akan tetapi dalam proses penyidikan semestinya tidak ada penetapan tersangka karena kerugian negara sudah menjadi nol. Kalau saya tidak salah itu yang saya tangkap Pak. Ya, silakan ada yang mau Ya, tambahkan? terima kasih. Jadi tadi sudah terjawab sebenarnya, tetapi hanya menekankan ya. Jadi penggunaan pasal 4 ini secara normatif ketika suatu kasus atau peristiwa yang telah memenuhi unsur ya, korupsi ini dominan pasal 2 dan 3. Unsur salah satu diantaranya tadi benar adalah adanya kerugian negara. Ya. Jadi kalau sudah memenuhi unsur jelas bahwa ini tidak bisa dikesampingkan dan harus dilanjut untuk diproses ya. Kalaupun tadi ada pengembalian adalah benar untuk hal-hal yang meringankan. Pertanyaan kedua juga masih relevan, kerugian yang nyata. Jadi pengembalian sebelum ada tersangka. Bapak Ibu sekalian, khususnya ini yang dari Sidikalang, hakikat azas dari terbitnya atau dibuatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada ajasnya di situ adalah mengembalikan keuangan negara yang sebanyak-banyaknya. Jadi pengembalian uang itu ajasnya, hakikatnya. Jadi itu tujuannya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjut tadi supaya berkembang wacana kita dengan pertanyaannya tadi. Bahwa di Indonesia kebanyakan perkara korupsi itu atau dominan adalah pemenjaraan, pemidanaan. Saya juga heran karena memang sebagian masyarakat juga seperti itu. Kalau ada ditangkap belum diadili sudah dikatakan hukum mati. Gitu. Yang akhirnya oleh pengadilan sebagai pemutus terakhir dominan. Saya sendiri juga membaca putusan sebagian dari hakim-hakim rekan hakim tipikor ya, karena saya tidak hakim tipikor. Itu lebih dominan dengan pemenjaraan. Ya. Tetapi yang sesungguhnya ajas dari diterbitkannya, munculnya, digagasnya Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi termasuk dibuatnya suatu lembaga yang namanya KPK itu hanya pada prinsipnya mengembalikan uang negara tadi. Ya. Makanya sebahagian yang dihukum pidana tadi berusaha menghilangkan aset tadi, khususnya tentang denda atau ganti kerugian. Ada subsidiarnya, ya sudah lebih bagus saya masuk. Subsidiarnya 1 miliar uang 3 bulan atau 6 bulan penjara. Saya 3 tahun di luar sana belum tentu dapat 1 miliar. Ya, disimpan, dihilangkan dulu sementara tanpa tahu. Nah ini yang menjadi pro kontra tentang tadi yang saya katakan restoratif justice. Ya, hakikatnya kan pengembalian uang, begitu. Jadi sebelum tersangka tadi benar ya tuh ada yang dari Sidikalang,
dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 mungkin. Tadi sudah ada sekilas di atas saya kemukakan. Jadi kerugian negara itu instrumennya, ya, pengembaliannya bagaimana? Ada pidana, ada perdata, ada tadi ini instrumen hukum administrasi. Jadi ketika ada satu katakan laporan berindikasi korupsi, ya, khususnya administrasi, kesalahannya di situ. Maka ini dari laporan penyidik melakukan penyelidikan, itu ternyata kesalahan administrasi sehingga ada kerugian negara, diberi kesempatan yang tadi untuk mengembalikan. Ya, mengembalikan apa yang tadi keliru sehingga negara rugi, ya. Dan ini dikasih waktu. Kalau hasil kesepakatan yang saya katakan tadi ada MOU antara Kemendagri, ya. Kemendagri kenapa? Karena itu pemerintahan kita. Birokrasi, secara birokrasi, Kemendagri, terus ada kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik. Ini, jadi tidak harus diproses semua. Tidak harus diproses. Jadi itu sebagai tambahan dari saya. Dan jaksa sebagai penyidik punya kewenangan menurut undang-undang menghentikan suatu kasus atau perkara. Demikian, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Pak Satria Waruwu dari PNCD Kalang. Mungkin masih ada kesempatan lagi dari rekan-rekan dari daerah, kami persilahkan. Belum? Mungkin karena tadi penjelasan dari beliau ini sudah cukup jelas, makanya orang, ya teman-teman tidak perlu lagi bertanya, saya kira ini mungkin. Gitu ya. Kita cukupkan? Ya, karena tadi ya, saya kira cukup jelas bisa dimengerti ya. Kami menganggap bahwa ini sudah cukup jelas dan tidak ada lagi yang mau juga pertanyaannya. Maka pertemuan kali ini kami cukupkan saja. Coba arahkan, ada dari mahasiswa? Hari Senin saja lah ya. Langsung saja ke beliau ini kan. Kan mahasiswa dosen kalian ini kan. Coba arahkan ke audiens dulu. Kamera. Ada ya. Kami perkenalkan ulang di sini ya supaya lebih akrab ya. Kita sudah kedatangan bapak-bapak hakim tinggi yang baru bertugas di Pengadilan Tinggi Medan ini, Pak Mion Ginting, bisa dilihat? Ya, Pak Mion Ginting dari Pengadilan Tinggi Pontianak, kemudian Pak Belman Tambunan dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan Ibu Linciana Purba juga dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka pertemuan kita sore ini kita akhiri. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat bagi kita semua. Sekali lagi aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Kami serahkan ke pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Baik Bapak Ibu, untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu di Pengadilan Negeri, kami mohon untuk semua melihat ke cam karena akan kami ambil absensi dan akan kami capture dan akan saya pandu semuanya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini selesai. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pembinaan berakhir sampai di sini. Jumat depan kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.